A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna pahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim biridha'illahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faidatun, satu faedah. Su'ilas Sayyidu Umarul Basri, ditanya Said keturunan Nabi Umar Al-Basri, daerah Basra, Irak, an qaulis saksi, tentang perkataan seseorang, syai'un lillahi ya fulanu, ya fulanu, syai'un lillahi ya fulanu ila akhirih. Perkataan syai'un lillah, wahai si Polan, sampai akhir. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah masuk satu hari bulan Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir udah masuk kita bulan songanya ya, songanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan umur kita ini umur berkah, sehat walafiat, lancar joki, kuat iman, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga terus beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam banyak-banyak kita kojokan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan asy-syafa'ah. Karena syafaat ini banyak tingkat. Dalam kitab Jala'ul Afham ada, kalau tidak salah ingat saya 5. Kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub fi muamalati alamil ghuyub ada 6. Jadi salah satu syafaat tu awak udah masuk neraka bisa keluar. Ya. Awak yang kira-kira rasanya lebih berat anda masuk neraka, yang tadi dah masuk neraka bisa keluar, yang anda masuk bisa jadi akhirah masuk surga, begitu. Itu salah satu syafaat. Jadi kadangkala kita wirid kan ada membaca ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada di ujungnya syai'un lillah. Syai'un lillahi lahu wa lahumul
Fatihah. Itu kio-kio perbuatan siapa tu? Apa ada hadisah? Apa ada kaul ulama gitu. Maka dikatakan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ni, ya, Jamaah Said Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'lawi Mufti Ad-Diyar Al-Hadrami dari Hadramaut Sanan. Jadi ada beberapa ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i ini, salah satunya Syekh Al-Imam Al-Alama Abdullah bin Husain bin Abdullah Bapaqih. Ada lagi Syekh Al-Alama Abdullah bin Umar bin Abi Bakrin bin Yahya. Ada Syekh Al-Alama Alawi bin Saqab bin Muhammad Ja'fari Al-Alawiyin Al-Hadramiyun. Al-Alawiyun Al-Hadramiyun. Ada Syekh Muhammad Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar Al-Asghar Al-Yamani dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani. Ini dikatanya di sini ada satu faedah. Said Umar Al-Basri daripada perkataan seorang, ada dia dengar katanya syai'ulillah. Apa arti syai'ulillah ni? Segala sesuatu tu milik Allah. Syai'un, sesuatu tu lillah, untuk Allah. Sesuatu tu untuk Allah. Apa aja. Ini maksudnya nilainya tu untuk kepasrahan. Cuman ini ada, kalau di dalam bahasa Nahu mungkin ada yang dibuang nih. Karena tak mungkin perkataan awal tu dia nakirah. Syai'un lillahi ya fulanu. Sesuatu tu milik Allah wahai si fulan. Pak ajaba, maka si Syekh menjawab. Qaulul ammati ya fulanu syai'un lillahi ghairu arabiyatin. Bukanlah bahasa Arab. Ya, bukanlah bahasa Arab. Tapi itu perkataan umum. Perkataan umum. Orang-orang di luar Arab dulu pun sering mengatakan sesemua ini milik Tuhan, ya kan? Macam kalau kita ada dengar-dengar orang Kristen gitu ya, dia apa katanya? Puji Tuhan katanya. Puji Tuhan tuh apa bahasa kita adalah alhamdulillah, ya. Apa plastik mungkin ya? Plastik tadi kipas bunyi dia. Lakinnaha, akan tetapi akannya min mauladati ahlil urfi, dari orang-orang yang maulidati ahlil urfi, orang yang melahirkan ahli-ahli uruf yang biasa. Walam yahfaz li ahadin minal a'immati, dan tak ada yang menghafal daripada ulama-ulama umat ini nas fin nahyi anha, melarang mengatakan syai'ulillah. Syai'ulillah itu tak ada dapat nas para alim ulama melarang. Jadi kalau tak melarang boleh. Ya, kalau tak melarang boleh. Yang terlarang tuh begini. Ini kadangkala kan ada amalan. Rasulullah tak ada suruh, Rasulullah tak ada larang. Di dalam kojo itu tadi ada yang baik-baik. Seperti baca Quran. Baca Quran kan dianjurkan. Mengumpul-ngumpulkan manusia, ngasih makan, nasihat yang baik. Itulah maksudnya maulid. Itulah maksudnya yang saya cerita ni maulid, Isra Mi'raj, kan gitu. Kenapa? Apa? Bocor, air, ulat, tikus lah itu. Ya, tikus. Yang begini ni kan di rumah aja kadang upo-upo itu ada apa tak lagi tidak ditinggalan bona. 5 waktu aja masuk kan. Dah. Tapi belakangan nih maulid ini bisa salahkan gara-gara terlalu bebas. Dulu pernah juga disangkal tuh.
Dalam maulid-maulid tuh janganlah ada pentas seni. Tak boleh. Berarti dia itu mengambang-ambangkan suatu yang di awalnya ulama tak buat. Contohnya pakai baju busana muslim ketika maulid dibuat lomba. Ada pula mungkin perlombaan kayak lagu-lagu pop song. Lagu-lagu yang katanya islami gitu kan. Dibuat ada alat-alat musik. Itu ketika maulid jangan masuk. Itu di luar maulid aja. Itulah yang menjadi pertentangan tuh. Jangan pula kata kita, ini kan pentas seni. Bukan di situ tempat. Maulid tuh harus apa yang dikatakan ulama. Baca Quran, ngumpulan manusia, bersedekah makan, nasihat yang baik. Itu aja. Jangan pula berlobby-lobby. Yang ini yang menjadi pertentangan. Bisu ada orang berjoget-joget. Macam di Jawa tuh ada yang joget-joget. Ketika dia maulid, macam-macam upo tari-tari India pula ada jadi dia. Ini jadi masalah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi yang paling botolnya ya di luar itulah sebelum acara maulid. Dia hendak setelah maulid itu apa namanya? Pengumuman saja. Udah selesai maulid, selesai doa, bawa pengumuman. Ini kadang-kala kan ada dibuat perlombaan, azan. Nanti terlalu luas jadi ya maulid tuh. Maulid itu khusus saja. Khusus saja. Karena kenapa? Inilah yang ditentang-tentang uang-uang yang tak suka dengan maulid tuh. Karena bebas. Dulu mako yang saya katakan, kajian dalam kitab I'anatul Talibin, yang dikatakan, ditanya kepada Imam Al-Hafiz As-Suyuti, ketika maulid tuh, uang maulid tuh mau minum mabuk. Karena maulid itu sampai pagi, lama acara tuh. Dia panitia tegang karena perbuatan maksiat tuh belum bisa tinggalkannya. Ini yang jadi maulid tuh dosa. Karena diisi dengan sesuatu yang haram. Macam contohnya, kayak alat musik. Alat musik kan ulama memocahnya. Bahkan di dalam kitab Nihayatul Zain, menyewakan alat musik itu, hukumnya haram. Duit makan haram. Dalam kitab Nihayatul Zain, kalau dia nak cari dalil yang lain, terserah. Ya, karya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Tapi kampung kita tuh udah lazim mencari duit daripada menyewakan keyboard, alat-alat musik. Udah biasa. Karena itu sebetulnya penegahan-penegahan tak banyak. Kalau dalam kitabnya Hayatul Zain disalahkan tuh. Tadi saya bau bungka kimba kitab dilarang. Dilarang. Makanya ada ulama uang-uang mengamen tuh haram gitu untuk daripada kojo dia tuh kasih duit tuh. Niat aja sedekah, tak usah kadang ngamen tuh, dia datang kasih aja. Karena itu bukan pekojon yang baik. Kan dia mencari keuntungan dari situ, kehidupan dari situ, kan dia ngibur. Tapi musik-musik ini sendiri kan ada berbeda pendapat. Kalau ulama katanya ada sebagian halaluhu halalun wa haramu haramun. Halalnya musik itu halal, haramnya haram. Kalau isinya nasihat, petua. Tapi kan musik sekarang ini kan tak ada pakem. Tak ada kontrol. Apalagi yang pengamen-pengamen tuh. Entah apa nyanyi. Ya. Kan tak semua lagu-lagu lagu Rama, lagu agama. Kan tidak. Lagu anak muda, lagu jatuh cinta. Ya. Kan ada begitu-gitu tuh. Lalu kita sumbang untuk itu. Berarti kita seakan-akan mendukung. Gitu. Kalau kita bapak nak kasih aja udah. Tapi jangan kita niatkan untuk karena dia menyanyi tadi. Makasih aja. Karena begini, pengaruh musik ni sekarang banyak uang lalai tak ada baca Quran lagi. Heboh dengan musik aja. Lalai orang baca Quran, asik dengan musik. Satu hari itu musik terus. Dari mulai pagi sampai nak tidur malam, musik terus. HP ada musik, TV ada musik. Semua ada musik. Uang besar lagi yang namanya speaker, boleh yang lebih besar lagi. Banyak yang namanya mudarat musik itu kadang mengganggu tetangga. Tak tahu dia kontrol musik itu kan udah dikatuan tadi. Halaluhu halalun menurut Imam Nawawi,
haramu haramun. Tapi kalau dia menyakiti tetangga, haram hukumnya. Bunyinya tagap-tagap. Karena apa? Tidak juga kita ini kan sebetulnya apa? Sogan aja. Udahlah. Tapi kalau ditanya dalam jiwa kita, yang ibaratnya siang dia tidak tidur, atau orang ada beranak kecil, atau ada orang sakit, atau ada orang tidak bercakap, atau ada orang hajat. Ini yang dipermasalahkan apa? Masjid. Mik masjid itu yang hendak dekat waktu salat itu permasalahan. Keyboard itu tak bermasalah. Karena sogan. Masjid ini kan uangnya letoy-letoy, lama-lama. Jadi gitu. Jadi kita ini harus adil di dalam meletakkan sesuatu. Kalau memang kata kita bahwasanya, nah, maka balik hukum tentang masalah musik ini, itulah menurut Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, menyewakan alat-alat musik begitu hukumnya haram. Tapi hal ini nih bisa akali. Contoh, ma haruma ittikhazuhu haruma istimaluhu harumat ittikhazu. Apa haram menggunakannya? Haram mengambil. Kalau gitu salah atau kebalikan, ma harumat takhazuhu harumat istimaluhu. Cigit kambing haram kita menggunakan. Kita makan tak boleh cigit kambing. Tetapi kalau seandainya dia jual cigit kambing tak boleh juga. Karena dia wogonya itu adalah hasil dari bondo tu. Maka haram juga. Manusia itu dipilihkan yang elok. Jadi cara macam mana mengakalinya? Upah mengumpulkan cit kambing. Maka jadi boleh. Upah. Bukan cit kambing sendiri. Upah kojo dia yang dibayar. Macam alat-alat musik tadi. Apa kiat? Kilah. Jangan katakan menyewa alat musik. Apa yang lain? Pikirkanlah. Ibaratnya entah. Contohnya. Upah dia mengangkat. Upah dia apa namanya itu kalau hiburan ni harus cari kila lah. Saya belum dapat gambaran yang macam mana supaya uang-uang para petugas seni ini tidak dosa. Karena yang dikaji itu kadangkala yang menyanyi itu yang dipinta itu bukan yang Islami semua. Kadang lagu-lagu India, lagu-lagu apa-apa macam-macam kan. Maka petugas-petugas seni, uang-uang yang jadi artis, maka tak bisa baik kita ni apa nama tu berpatok pada artis. Akibat uang berpatok sama artis sakit hati. Tengok awalnya agama nengok Rizky Bilar sama Lesti. Habis itu menyala Rizky Bilar, ngamuk. Oma-oma, apa tu Rizky Bilar? Cicit hati nengok Rizky Bilar. Dia adukan Lesti. Puri tarik balik cicit pula nengok Lesti. Walau agama, bonci Rizky Bilar, bonci Lesti. Tak tahu mati awak manusia ni. Sampai kecewa dia tengok manusia itu. Jadi menurut kitab ni, apa perkataan Syai'ulillah tu? Syai'ulillah itu dari tradisi Arab saja, kata dia. Dari tradisi Arab saja. Dari ulama-ulama tak ada. Itu hanya seperti katuan untuk mengingatkan aja. Maka perkataan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa atba'i wa ansari wa ahli baiti ajmain. Syai'ulillah tu tak ada dasar dari ulama. Itu adalah tradisi Arab. Lalu di kojuan masukan di dalam bacaan. Macam ila hadratin. Hadirat, kenapa kalau kita biasa tak ada hadirat? Ibarat untuk mendiang ayah orang lain. Langsung ila ruhi siapa? Kenapa tak ila hadratin? Ila hadratin Nabi. Tapi mana rohnya? Kalau dalam kajian apa tu? Nabi itu senantiasa apa kita sampai doa sama dia langsung nampak hadirat di hadapan dia. Summa ila arwahi khususon. Iya, tapi kan tak pakai hadratin juga. Itulah beda Nabi dan kita. Nabi pakai ila hadratin.
anak mengkhusus Nabi. Manusia yang paling banyak amal ibadah pahalanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Semenjak dia awal menerima perintah kenabian sampai saat sekarang mengalir terus pahala. Karena dia menunjukkan mandalla alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada baik, seakan-akan dia melakukan yang baik itu. Ya. Siapa yang menunjukkan yang baik, seakan-akan dia melakukan kebaikan itu. Jadi malam tadi saya adalah baca buku dalam bulan-bulan ini dalam Bolia. Namanya ada cahaya kegelapan, apa namanya? Penerang kegelapan, pelita. Pokoknya ada begitu. Suruzuz Zalam nama kitab Arab itu. Jadi rupanya dikisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Abdullah tu lebih paten daripada Abdul Muttalib, ayah Nabi tu. Karena dia yang paling dekat kepada Nabi untuk menganakkan Nabi Muhammad SAW. Rupa Abdullah ni pernah, kalau di situ rupanya ada perempuan mendekati dia. Tapi karena pilihan ayahnya Abdul Muttalib, dia patuh kepada ayah. Abdullah ni kisah mengatakan dia yang paling kecil, dia patuh sama ayah. Jadi di situ dikata nama Lailah, tapi di catatan ujungnya dikata namanya Kutailah. Kutailah ni atau Lailah ni adalah ceweknya Abdullah sebelum dijodohkan sama Aminah. Jadi Aminah itu cuma dijodohkan. Apa kata Kutailah? Anda dekat-dekat waktu udah lagi nih. Kau tinggalkan Aminah atau Abdullah. Suka ni kan? Tengok ganteng Abdullah. Kau tinggalkan Aminah atau Abdullah. Ini anak nikah. Kau tinggalkan Aminah atau Abdullah. Ku kasih sama kau 100 ekor unta. Tidak. Maksudnya suruh nikah sama ini? Tidak. Aku patuh sama ayahku. Udah. Rupa ketika tak datang tu, orang tu kan biasa tu, orang-orang apa nama tu, orang-orang Arab itu sebelum kenal Islam itu, mungkin dah kebiasaan adalah dukun Yahudi, perempuan, dukun Yahudi tu. Iya, jadi berkombo dia. Wahai Abdullah, ku kasih kau 100 ekor unta. Mungkin lumayan juga lah si dukun tadi. Syarat satu aja. Tidur kau semalam dengan aku. Dia ingin dapat Nur Muhammad tu, dah tahu dia ada di badan si Abdullah ni. Itu agar lari kepada orang Yahudi, dia dulu ngincar. Tidur kau semalam aja dengan aku. Apa kata Abdullah? Sedangkan yang halal aja nak datang aku tolak. Aku patuh sama ayahku. Itu. Akhirnya itulah dia nikah sama Aminah yang dijodohkan sifat. Jadi itulah kenapa keturunan Nabi Muhammad SAW itu keturunan yang suci daripada yang tersuci di alam ini. Ya, makanya kalau ada mengatakan ayah Nabi itu masuk neraka, dia tak tahu jalan silsilah. Tak banyak dia membaca buku, tak banyak dia memahami kitab. Begitu. Bahwasanya keturunan jalur Nabi ini disucikan dalam kitab Al-Barzanji itu dibahas Nur Muhammad itu pindah dari satu kepada yang lain itu karena memang dipilih orang-orang yang terbaik. Kalau sempat Abdullah itu hendak berzina, dia tidak minta nikah. Sekali aja kata dia. Itu tidak hendak. Begitu. Itu cerita tentang masalah Nur Muhammad. Udah. Jadi balik itu cerita kitab Bughiyatul Mustarsyidin ni. Tak ada larangan. Tak ada larangan. Walaisal muradu biha fi itlaqihim syai'an istada'i mufsidah yastada'i mufsidatul harami awil makruhi mufsidatal harami awil makruh
Dan bukanlah tujuan dengannya perkataan Sayyulillah itu dalam menginginkan mereka sesuatu yang mengajak akan kerusakan dari yang haram atau yang makruh. Bukan. Sayyulillah itu bukan yang haram, bukan yang makruh. Yang baik. Yang baik. Ya. Li'annahum, karena bahasa mereka innama yazkurunaha istimdadan au ta'ziman liman yahsinuna fihi zan. Karena bahwasanya mereka orang-orang Arab tuh mereka mengingat akannya sebagai istimdad, ya, perpanjangan atau pengagungan bagi orang yang bagus di dalamnya, ya, akan sangkaan. Jadi setiap ada Sayyulillah tuh, macam ada jamaah juga bertanya pekau doa, di dalam Yasin itu ada perkataan begini, saya agak lupa ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu hadiyatan minna ila ruhi mani jatama'na hahuna bisababihi. Allahumma balligh, Allahumma ja'al thawaba, ya Allah jadikanlah pahala ma qara'nahu, apa yang telah kami baca, hadiyatan minna, hadiah dari kami. Jadi hadiah ini bisa, amalan seseorang tuh bisa dihadiahkan. Uang dapat gaji bisa kasih semua. Sama ibaratnya kalau kita sama ayah ada utang, belum mengojokan puasa, dulu sakit, ya kan? Tapi sakitnya kayaknya bisa sembuh daripada sakit. Tapi karena umur udah tak sampai 1 bulan, dibuatlah oleh keluarga itu hadiah. Hadiah. Sama kalau dalam kitab Perukunan Besar Melayu, malam pertama itu kan kalau dalam kitab tuh dibuat salat sunat hadiah. Itu yang menyusunnya tuh anak ulama dan dia pun ulama. Namanya Hajjah Fatimah binti Arsad Al-Banjari. Saya Arsad Al-Banjari adalah penyusun kitab Sabilul Muhtadin. Dia buat di situ usolli sunatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam rakaat pertama dibacanya Fatihah, ya kan? Habis itu dibacanya Ayatul Kursi, dibacanya Al-Hakumut Takasur, dibacanya Kulhu 10 kali. Rakaat kedua gitu kok. Sama. Udah itu salam, habis itu dia bawa doa. 2 kali doa tuh. Allahumma apa gitu saya lupa. Allahumma inni sholaitu gitu dia. Supaya disampaikan kepada ruh sipalan 2 kali tuh. Kalau nak mengamalkan gitu, terpaksa saya turunkan buku perukunan tuh. Ada jamaah kadang, ada kenalan. Malam pertama tuh perpindahan alam antara alam dunia ini ke alam barzah, itu ibarat uang bawa pindah, belum ada kekuatan dia, belum apa, takut dia. Jadi sebagian uang mengamalkan itu. Jangan tambah-tambahi lagi, karena kalau seandainya yang lain tak ada petunjuk sanad daripada surah Al-Muluk itu di kuburan. Kalau untuk di kita tuh surah Al-Muluk yang beramal. Untuk yang meninggal itu di kuburan kalau menurut hadis. Ya. Pergi kita ke kuburan baca surah Al-Muluk. Daripada Yasin sama Al-Muluk bagus Al-Muluk sebetulnya. Dari Yasin sama Al-Muluk bagus Al-Muluk. Kalau Yasin tuh hati Quran intia. Itu semua bisa. Dulu kan ulama-ulama ditanya, ada laupo kita nih, uang-uang jangak gitu kan. Tuan, apalah nak ku amalan dia tahu. Kang buat macam-macam kang, payah tak tahu. Jamaah tak diamalan terus.
Malam Jumat buat Yasin. Aku ada wirid Yasin. Tak ada wirid Fatihah, tak ada wirid Al-Baqarah. Al-Baqarah lama tu. Mau 5 jam bawa balik. Apa tak lagi baca satu-satu. Alif, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Putar sampai ayat yang terakhir tuh, ya kan? Apa namanya itu? Kalau ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lupa saya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 286 ayat. Lama. Jadi ulama dahulu tu mudahnya malam Yasin. Ya kan? Anak kekuburan Yasin. Orang anak meninggal Yasin. Orang udah habis meninggal Yasin. Nah itu aja Yasin aja. Karena ada fadilat Yasinnya juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tentang masalah Yasin ini tadi. Ya. Baca ai Yasin. Ai Yasin. Bukan air asin. Air asin sama air Yasin mirip. Air Yasin, air asin. Ya. Ada namanya Yasin Fadilah lagi. Ya kan? Ada Yasin berapa? 40 berapa? 41. Yasin nak baca 41. Yasin tidak apa? Tidak. Yasin aja sebut. Yasin 41. Berarti Yasin surah sekali juga. Wah, anak cepat. Katanya begini, dah dapat fadilat 41 kali. Karena Yasin itu dibaca 41 kali. Wallahu alam. Yo, ada Yasin macam-macam lah. Itu ada diamalkan oleh para alim ulama. Jadi balik cerita tentang masalah amalan surah Tabarakallazi tadi, baik di kubu. Kalau anda klop, dua-dua diamal. Kalau lama waktu kita Yasin dulu baru surah Al-Muluk. Karena susunnya gitu kan. Yasin dulu baru Al-Muluk. Baca di kuburan. Al-Kahfi itu malam Jumat. Seluruh surah dalam Quran itu elok diamal. Kalau bisa syukur-syukur 3 hari sekali khatam. Syukur-syukur 3 hari sekali khatam. 1 hari 10 juz. 2 hari 20 juz. 3 hari 30 juz. Tak mau tak kojo-kojo. Ya kan? Kalau kita tak ada kojo bisa lah. Makan udah terhidang. Hafalan awak di sini Uang-uang di Arab tuh hafalan tuh udah jadi kebiasaan. Jadi sambil dia ibaratnya memetik cabai murah kata ini. Berapa? 5.000. 6.000 seperempat. Bukan 10.000 sekilo. Bukan. 12. Setengah kilo 12. Status Ustaz Khair ni membuat gaduh hati aja. 10 kata sekilo. Saya tengok status Ustaz Khairul tadi. Saya ni tak ke pajak. Lagi murah. Cabai sekilo 10.000. Boleh tomat, boleh bawang. Kan dia tukang masak. Kan di rumah kan dia masak sendiri dah. Dia angka 1 tu.
Mudah-mudahan jodoh jumpa yang elok, yang baik. Jadi saya tengok status so. Saya cerita sama ibu di rumah, puluh ibu ni. Nah, apa kita tak boleh? Sempat pula ada terposan ada orang online. Dimasuknya di status dia. Itu tertengok dulu. Ini ready ni, cabai sekilo 20.000. Saya chat lah, saya telefon. Sekilo yo, saya bilang gitu, sekilo. Saya kang siang datang. Oh tak apalah Ustaz, saya kang balik dari rumah sakit, dia kerja di rumah sakit. Sekalian lah nama sambil-sambilan. Saya hantar ke rumah. Kata dia, apa saya tengok status Ustaz Khairul 10.000. Lebih murah kalau 20.000 tadi dah dapat 2 kilo saya kata gitu. Itu yang saya apa buat gaduh aja Ustaz Khairul. Jadi kata ibu di rumah, mungkin cabai patah tu. Cabai patah baru 10.000 sekilo kata dia. Kenapa? Murah. Hujan-hujan aja. Banjir, timbang tak jadi apa-apa, elok jual murah. Iyalah. Karena kan kono kepaduakannya mati dia. Tanam-tanaman ni kalau airnya cukup cocok tumbuh elok. Tapi kalau air itu walaupun untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan terlalu banyak mati. Begitu gola manusia ni. Makan tu elok, tapi kalau kau jauh makan aja. Awak nengok dia makan, balik kamu makan logo. Bo makan aja. Mau cepat mati tu. Iya. Iya, tak berjalan otak dia, makan aja. Ada budak asal jumpa, asal tengok makan dulu. Picing mata, tak tengok makan dulu. Jadi tak jalan otak dia. Dah. Jadi di mana kita cerita tadi? Masalah tabarakallazi. Tabarakallazi itu jadi pelita di dalam kuburan. Alam kubur tu, ya Allah, ya Rabbi. Dapat aja kita setitik api sebasa anti nyamuk. Alhamdulillah ada golat orang. Walaupun sebasa itu. Orang kalau golap lemas, mau mati dia. Mati lemas dia. Golap. Kita ni dah biasa torang. Kalau orang dulu dah biasa golap. Kalau mati lampu, aduh pon yang lemas betul ni kipas tak hidup. Kamar lemas. Itu. Jadi dalam kubur lobi-lobi lagi. Tak ada dapat cahaya. Kalau ada setitik bosa api rokok tu ada, awak tengok ada cahaya. Nampak orang lah berarti. Ni tak ada. Maka bermohon kita kepada Allah, rajin-rajinlah baca surah Tabarakallazi tadi. Bila? Karena namanya torang tu, bila kita menghidupkan lampu, malam, mulanya magaib, elok. Ada cerita orang pula Tabarakallazi habis magaib lah buat. Tidak. Yang itu yang tidak ada. Habis magaib entah ke mana pula pergi awak. Hendak menunggu antara maghrib ke isya tu baca Tabarakallazi. Tiap hari kalau bisa. Baca. Atau orang tu besok. Belum mau tentu. InsyaAllah. Nanti kalau orang kasih sama saya ya. Tarik listrik saya. Jadilah. Siap maghrib. Baca anak tahang kan begitu. Al-Kahfi asal malam. Bila anda habis isya. Anda tengah malam. Yang penting kan Kahfi itu kan jadi cahaya. Ya. Baca Yasin kenapa pula malam? Itu kan inti Quran. Kalau macam surah Ar-Rahman kan kekasih Quran. Biasanya yang mengamalkan Nabi subuh siapa? Karena memulakan air. Sebetulnya tergantung. Bilo-bilo saja boleh. Waqi'ah untuk memulakan kerja biar kaya dia. Kaya sehat badan. Sehat badan tu kaya tidak? Ayo. Iya. Jamaah kita bu apa? Bu. Lupa siapa nama? Bu Niar. Tempoh ayo dah. Mau dah gawat dia ustaz ni. Dia masih hidup dah. Kayo umrah udah.
Banyak tak umrah ni. Tempoh ayah nak minta ikut tak kasih orang tak ada duit ah. Kaya. Sehat tu kaya. Makanya kita beramal aja ada sesuai tuntunan, jangan menyalah-nyalah. Kalau ilmu-ilmu lama tu dah ada dasar tu dah. Dah ada dasar. Cuman kita ni aja kurang menggali. Macam perkataan Sayyulillah tu. Itu adalah dikatakan dalam kitab ni tidak mengajak kepada haram, tidak juga mengajak kepada makruh. Sayyulillah tu ada unsur ta'ziman, ingat Allah. Kan ada yang zikir kepada Allah tu kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Dan semua adalah nilai doa gitu kan. Sayyulillah ni mana ada? Tapi sayyulillah ni masuk di dalam orang anak membaca kepiat. Wah, itu jadi dikatakan sini itu tradisi Arab aja, orang Arab tuh sayyulillah ya fulan. Dia nak memulakan cakap sayyulillah ya fulan. Macam kita ni, kalau pas ada orang nak menggosip mulakan, ingat mati woi. Dia jangan menggosip dia. Besok kalau kita nak datang ke kedai, ada tukang gosip tu. Oh, minta izin yuk, kata awak minta izin sama dia. Nah, pokok minta izin, tak mati pula aku. Supaya dia ingat juga mati. Saya malam minggu situ hendak pergi pengajian ke Simpang Dolok Masjid Hasanah. Situlah bocor keto bana. Jadi saya tempel. Pas pula muka rumah tadi tempel. Muka rumah tu gang tu ada yang udah buat tukang tempel. Bisa saya kerja ni. Sana tidak telat saya. Bisa Pak, paling-paling tinggal satu masbuk satu rakaat kata dia. Oh iya. Kerja. Upo ketika ndak diapo lagi menyala pula busi. Tak hidup. Akhirnya tak adalah berjamaah, ketinggalan. Nah, jadi balik cerita tentang masalah tentang apa nama tu? Ada yang kita inginkan. Pokoknya kita harus hubungkan insya-Allah gitu. Jika Allah menghendaki. Sayyulillah ni juga mengingatkan kepada Allah. Jadi pergi kita ni, ini niatan ni hendak berbuat baik, hendak apa, tapi semua tetap ada Allah Taala. Jadi sekian sampai situ itu perkataan di dalam kitab Buriyatul Mustarsyid ini. Sekiranya kalau ada tanya, kita buka pertanyaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Tanya. Mas, bola kami belum kena salah. Oh, semua duduk. Tanyalah. Hah? Doa aja. Apa serah betul?